Berdiri megah dan anggun dengan nuansa arsitektur menawan di kota Semarang menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi wisata religi yang sayang dilewatkan. Dengan luas 7.500 meter persegi, masjid ini dapat menampung 10.000 jamaah. Akulturasi budaya juga kental terasa saat kita mengamati bangunan masjid. Arsitekturnya mengadopsi 3 unsur budaya, yaitu Jawa yang terlihat pada atap masjid yang bertingkat, kemudian 4 menara runcing yang menggambarkan kebudayaan Arab, sedangkan gerbang pelataran sangat mirip dengan Kolosium di Roma. Pelataran masjid juga dilengkapi 6 payung raksasa yang melambangkan rukun iman, dan bisa buka tutup otomatis secara elektrik seperti di Masjid Nabawi, Madinah. Di kompleks masjid ini juga terdapat 140 pohon kurma yang menjadi pilihan utama untuk meneduhkan area parkir, taman, dan sisi jalan. Wah, dapat banget ya suasana Arabnya. Cocok banget nih untuk melakukan manasik haji. Tadi cuma muter aja sampai belakang, terus itu foto-foto di depan masjidnya, pelatarannya. Yang tak kalah menarik, di masjid ini juga terdapat menara raksasa setinggi 99 meter yang juga melambangkan jumlah asma Allah. Dari atas menara, pengunjung bisa melihat pemandangan kota Semarang. Dari pelataran dan menara ini juga biasanya dilakukan pengamatan hilal maupun gerhana bulan. Perkembangan berikutnya kami saat ini sedang mengembangkan agrowisata di kawasan tanah wakaf Masjid Agung Semarang ini, Masjid Agung Jawa Tengah ini, di mana kita memiliki area petik melon, kemudian ada area urban farming. Selain hari biasa, masjid ini selalu ramai dikunjungi pada bulan Ramadan dan Lebaran. Tak hanya beribadah, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aneka oleh-oleh yang tersedia di area masjid, lengkap dengan fasilitas penginapan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Topan. Pagi Tasya, apa kabarnya? Habis cuti. Baik, aduh alhamdulillah seger ya. Seger. Kamu kapan cuti? Nanti kita cuti ya. Nanti. Luar biasa. Tadi itu ngomongin soal masjid, bagus banget ya. Iya, bisa jadi untuk alternatif kalau mau berakhir pekan ya. Jadi nggak melulu harus ke mall ataupun jalan-jalan ke tempat permainan. Bisa juga ke wisata religi. Wisata religi. Tapi selain informasi tadi, kita juga punya banyak informasi lainnya nih. Langsung aja Lensa Indonesia Pagi, ini dia bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Nah, sekarang kita ngomongin makanan nih Topan. Waduh. Topan kira-kira suka ikan bakar nggak ya? Ikan bakar suka dong. Tentunya menu ikan itu paling enaknya dibakar karena masih rasa nyes-nyes seger gitu loh. Kayak lembut-lembutnya juga dapat gitu ya. Nah ini kalau gitu nanti makan siang kita makan di restoran yang satu ini di Topan. Soalnya ada menu olahan ikan bakar tulang lunak yang dilumuri oleh sambal hijau. Wah, sedep tuh kayaknya ya. Di mana tuh Tasya? Kita lihat aja, ini dia liputannya. Sahabat nggak takut ketinggian kan? Soalnya resto yang terletak di desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah ini menawarkan makan menu andalan mereka dengan sensasi makan di tebing batu. Menu yang ditawarkan di sini beragam, ada ayam, ada ikan. Nah, satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak. Dengan olesan bumbu rempah dan proses pembakaran sempurna, lezatnya rasa ikan yang tercipta dijamin akan membuat pengunjung lupa akan ngerinya makan di ketinggian. Setelah matang sempurna, ikan bakar akan disajikan dengan lumuran sambal ijo yang pedas mantap di atasnya.
menarik itu sensasinya makan benar-benar di lereng tebing ya. Jadi kita makan sambil nguji adrenalin kita karena kita makan dengan posisinya di atas tebing betul. Jadi menikmati makanan yang enak, juga sensasi melihat pemandangan dari atas ketinggian yang memang luar biasa. Kita sengaja kita bikin di tebing-tebing, tebing batu yang sudah kita ratakan untuk menjadi spot foto dan juga untuk tempat makan. Dan ketinggian kalau yang paling atas kayaknya sekitar 100 meter. Buka mulai jam 8 pagi sampai 11 malam, resto satu ini menawarkan olahan ikan dan ayam mulai dari harga Rp25.000 sampai paket jumbo Rp100.000. Nah, untuk memilih spot makan yang memacu adrenalin, kamu cukup membayar Rp15.000 untuk tiket masuknya. Masih relatif terjangkau kan sahabat? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Ini ada video viral rumah potong hewan di Surabaya, Jawa Timur yang punya metode tak lazim sebelum menyembelih hewan ternak. Ya, ini menggunakan alat khusus yang disentakkan ke kepala hingga pingsan. Hingga warganet ini menyangka sapi ditembak bukan disembelih. Nah, benarkah demikian? Simak video viral berikut ini. Ini yang namanya Daud ini, penembak jitu. Penembak jitunya guys, Daud ini. Video berdurasi 1 menit ini viral, menunjukkan proses menjelang penyembelihan sapi di sebuah rumah pemotongan hewan atau RPH di Surabaya, Jawa Timur. Tampak pegawai RPH menggunakan alat khusus diarahkan ke kepala sapi yang kemudian meletus keras dan membuat sapi jatuh terkapar. Beberapa pihak langsung bereaksi melihat tindakan RPH yang disangka menembak mati sapi ini. Bahkan warganet ikut menanggapi dengan beragam komentar. Namun ternyata metode semacam ini sudah lazim digunakan RPH. Menurut Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto, sapi tersebut bukan ditembak mati, melainkan dibuat pingsan melalui metode captive bolt stunner agar memudahkan proses penyembelihan dan dagingnya pun tetap halal. Ya, jadi proses pemingsanan itu secara syar'i dibolehkan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan proses pemotongan. Sebab sapi BX ini, sapi ekspor ini kan tanpa tali keluh. Sehingga ketika sapi itu liar, itu membutuhkan perlakuan khusus. Baik kandang penampungannya, ada gangway-nya, ada straining box-nya, pemingsanan, dan tempat penyembelihannya. Tempat pemotongannya pun terpisah dengan penyembelihan sapi lokal yang dengan cara direbahkan dan dipotong biasa. Ini yang namanya Daud ini, penembak jitu. Penembak jitunya guys, Daud ini guys. Fajar juga memastikan telah menegur orang yang memvideokan dan menyayangkan peredaran video tersebut. Pasalnya, segala proses di dalam RPH tak bisa sembarang didokumentasikan. Kejadian ini akan menjadi evaluasi internal RPH dalam konteks menjaga etika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Di hari kedua kampanye Pilgub Jawa Timur, calon gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa para nelayan di Lamongan. Ya, sedangkan calon gubernur Tri Risma hari ini berjanji akan memangkas birokrasi pemerintahan di depan ribuan kader PDIP. Tempat pelelangan ikan atau TPI Brondong Lamongan, Jawa Timur menjadi tujuan kampanye calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa di hari kedua kampanye Kamis kemarin. Kedatangan Khofifah disambut antusias para nelayan yang ada di pelelangan ikan. Lamongan merupakan sentra penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Dengan kapasitas produksi yang tinggi, Khofifah berharap semua ikan bisa terserap dengan baik. Ia juga akan mencari investor untuk membuka industri olahan ikan di Lamongan agar tidak terjadi kelebihan suplai. Aku ngomong solusi ya, kita cari investor yang memungkinkan untuk membuka industri olahan ikan di sini gitu, sehingga kalau ada oversupply itu relatif mereka punya solusi. Tapi kalau ada pabrik, bukan menunggu oversupply, continuity supply untuk diolah di pabrik.
Jawa Timur merupakan salah satu sentra perikanan di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2022, provinsi ini memiliki 245.000 nelayan tangkap yang terdiri dari 216.000 nelayan laut dan 28.000 nelayan yang ada di perairan darat. Potensi ini tentunya tak bisa dianggap enteng. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini memanfaatkan kampanye hari kedua dengan bertemu ribuan kader PDI Perjuangan di Surabaya. Di hadapan ribuan kader, Risma berjanji akan memangkas birokrasi pemerintahan untuk menghemat anggaran. Tapi nanti kita akan lihat apakah itu masih bisa dirampingkan lagi sehingga lebih hemat. Saya lakukan itu di Surabaya, saya lakukan itu di Kemensos, itu saya rampingkan gitu sehingga kemudian ada penghematan yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk pembangunan. Partai dengan logo kepala banteng ini merupakan salah satu partai terkuat di Jawa Timur. Ada lebih dari 77.000 kader PDI Perjuangan di Jawa Timur. Dan jumlah ini mampu mendulang lebih dari 3,7 juta suara yang membuahkan 21 kursi di DPR Jawa Timur. Bukan kekuatan yang bisa dianggap enteng. Dari paslon nomor urut 1, calon wakil gubernur Lukmanul Hakim bertemu Abah Hasan, pengurus pesantren As-Saidiyah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Setelah menyambangi alma maternya, Lukman juga menghadiri konsolidasi internal partai pengusungnya, yaitu PKB. Dari Lamongan, Surabaya, dan Jombang, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Di masa kampanye, para calon gubernur maupun calon wakil gubernur ini menyapa warga di berbagai daerah. Mereka mendengarkan banyak aspirasi dan menjanjikan solusi untuk memikat hati masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mengawali masa kampanye perdana dengan menyapa ratusan warga Citerep, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu sore. Kedatangan Ronald disambut antusias oleh warga yang didominasi emak-emak. Selain akan menarik suara pemilih dari kalangan orang tua, Ronald pun akan menarik suara milenial dengan sejumlah program seperti startup, UMKM, dan digitalisasi. Lalu seberapa besar suara emak-emak yang akan diperebutkan dalam Pilkada Jabar? Berdasarkan data KPU Jawa Barat, dari total 35 juta lebih pemilih, hampir 18 juta diantaranya perempuan. Saya membawa program-program dan hal-hal atau isu-isu yang memang dekat dengan kaum muda. Ya, apakah itu soal digitalisasi, apakah itu soal UMKM atau soal startup. Yang dekat dengan anak-anak muda itu adalah hal yang saya inginkan ketika berkeliling Jawa Barat. Sementara itu, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Acep Adang, mengawali kampanyenya dengan bertemu masyarakat Tionghoa di Museum Tionghoa, Kota Bandung pada Kamis sore. Selain untuk meminta dukungan dari masyarakat Tionghoa, Acep menegaskan kedatangannya merupakan bentuk menjaga toleransi umat beragama. Seberapa signifikan hak pilih warga Tionghoa dapat mendongkrak suara di Pilkada Jabar? Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi yang diperbarui hingga tahun 2021, jumlah warga Tionghoa di Jawa Barat mencapai 43.000 lebih atau 0,1% dari total pemilih. Memang kita ingin bagaimana tentang toleransi antara agama, umat beragama kita sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama, kedekatan dengan minoritas itu luar biasa sejak dulu digagas oleh Gus Dur ya. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Ahmad Saiku, bertemu para tokoh masyarakat di kawasan Cikoneng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi. Ahmad Saiku menerima berbagai masukan dan harapan dari masyarakat, salah satunya peningkatan pendidikan. Karena pemerintah daerah provinsi memiliki tanggung jawab di sekolah SMA dan SMK, tentu disinilah perlu hadirnya bagaimana penambahan skill bagi anak-anak SMK khususnya atau SMP, SMA untuk bisa mereka ini ketika lulus, kalaupun belum ditakdirkan untuk melanjutkan kuliah, itu bisa diserap di dunia kerja.
Lalu bagaimana potret pendidikan di Jawa Barat saat ini? Dari data Kemdikbud, ada sekitar 476.000 guru yang menjadi tenaga pengajar di 62.000 sekolah. Yang artinya, rata-rata sekolah hanya memiliki tenaga pengajar 7 hingga 8 guru. Tentunya masih banyak persoalan yang dapat menjadi perhatian para paslon untuk memikat hati para pemilih. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, Asep Saripudin, RTV. Hari kedua kampanye, para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta makin gencar mendekati warganya. Ya, ada berbagai janji yang ditebar, ini mulai dari program dokter keliling, internet gratis bagi warga, hingga meningkatkan gaji Jumantik. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengisi hari kedua kampanye dengan belusukan ke kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Kesempatan ini ia gunakan untuk menyapa warga sambil melayani permintaan foto bersama. Saat menemui emak-emak di Posyandu, RK memperkenalkan beberapa program andalannya, diantaranya program dokter keliling dan pasar murah. Ya, ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov. Untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Jumlah fasilitas kesehatan di Jakarta sebenarnya termasuk yang paling banyak di Indonesia. Mulai dari ratusan rumah sakit, lebih dari 300 puskesmas, ribuan klinik, apotik, hingga posyandu. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana menjanjikan internet gratis bagi warga Jakarta. Hal ini diutarakan saat diskusi publik Forum Purna Pejabat Pemprov DKI Jakarta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok ya. Untuk itu kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu ya. Tentunya tadi bekerja sama dengan swasta. Kecepatan internet di Jakarta hanya menempati urutan kedua di antara 5 kota di Indonesia. Di atas Jakarta ada Makassar, lalu ada Bekasi di urutan ketiga, Tangerang di posisi 4, dan Depok di posisi 5. Dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno disambut kesenian palang pintu saat menyapa warga. Dalam kampanye kali ini, Rano Karno mengajak sang istri Dewi Indriati. Kepada emak-emak yang menghadiri pertemuan ini, Rano Karno berjanji akan menaikkan gaji Jumantik dan Dasawisma yang anggotanya biasanya berasal dari ibu rumah tangga. Jumantik gajinya dinaikin, Dasawisma gajinya dinaikin. Iya, gue tahu. Masa gitu nyamuk gaji cuma 500.000? Orang mah tidur nyenyak, dia mah kenapa nggak bilang? Nah artinya insya Allah nanti kalau abang dipercaya bersama Mas Pram, kita bangun kampung kita sama-sama. Untuk Jakarta, gaji Jumantik berkisar antara 500 hingga 550 ribu rupiah per bulan. Sudah ada wacana dari DPRD untuk menaikkan gaji Jumantik, namun belum ada realisasi dari pemerintah provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Informasi selanjutnya, sahabat, ini ada yang menarik saat pembekalan dari KPK, KPU, dan Lemhanas bagi 269 anggota DPR dan DPD terpilih untuk periode 2024-2029. Anggota DPD terpilih Alfian Syah Bustami alias Komeng yang dikenal sebagai komedian serius menanyakan peran anggota DPD saat merancang APBD. Daerah independen dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Nah, tadi Prof
sudah saya bisa menerima kalau ada pertemuan antar dapil paling nggak setahun sekali dengan kepala daerah. Sama seperti bertemu dengan kepala negara setahun sekali. Kalau bisa ditambahkan setiap dia merancang APBD harusnya DPD dapilnya ada di situ dan ikut merancang. Mungkin itu aja karena kami ini atau saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu tuh. Nah, saya cuma pengen semua orang bertanya seperti itu, semua orang berbicara seperti itu. Nah sekarang bagaimana dan kapan harus dilaksanakan itu, Bro? Itu aja sih. Maksudnya kalau semua udah mulai bergerak, saya juga tadi tersinggung dengan saudara saya Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Bro? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Lensa Arena, sahabat. Jelang gelaran MotoGP 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada 27 hingga 29 September, sebanyak 12 pebalap dunia MotoGP mengikuti parade dengan menaiki mobil bak terbuka. Ya, para pebalap dunia itu menyapa ribuan warga di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebelum berduel di lintasan balap sirkuit Mandalika mulai hari ini. Dan ini dia informasinya yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Ahmad Topan. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sebelum bertarung di lintasan sirkuit Mandalika Lombok mulai hari ini, sebanyak 12 pembalap MotoGP mengikuti parade di atas mobil bak terbuka pada Kamis kemarin. Para pembalap dunia itu menyapa ribuan warga yang tumpah ruah di jalanan kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Parade dimulai dari Taman Sangkareang dan berakhir di teras Udayana. Beberapa pembalap top yang hadir dalam parade antara lain Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Espargaro, Enea Bastianini, Alex Rins, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Luca Marini. Pembalap berjuluk Baby Alien, Marc Marquez mencuri perhatian penonton dengan aksi swafotonya. Mereka tampak ramah menyapa penggemar dari atas mobil trailer yang diiringi dengan sorak-sorai penonton. Direktur Mandalika Grand Prix Association, Priyansi Satria mengatakan, acara parade ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat Mataram, akan tetapi juga bagian dari strategi promosi pariwisata di NTB, khususnya Lombok. MotoGP ini kan hanya sebagai salah satu pemicu ya, dengan harapan dunia tahu akan adanya yang namanya Pulau Lombok, NTB, Indonesia, dan segala macam budayanya ya. MotoGP seri Mandalika menjadi rangkaian seri MotoGP yang ke-17 musim ini. Menurut rencana, hari ini akan dimulai latihan bebas bagi para pembalap MotoGP pada pukul 2 siang nanti. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV.